Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penerimaan dari Polsek bersama jajaran. Yang tidak berkenan saya mohon maaf, Bapak Kapolres bersama jajaran. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak dan Ramil bersama jajarannya sempat hadir di tempat ini dengan walaupun misalnya tepat waktu, ya saya nilai tepat waktu. Alhamdulillah, mulai dari rangkaian awal dari Calodo, Desa Simpursia sampai saat sekarang ini yang kita saksikan bersama, semuanya kita diberikan kesehatan berjalan lancar. Mudah-mudahan seterusnya sampai Bapak Kapolres kembali dengan selamat di tempat tujuan. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kapolres Wajo kepada Bapak AKBP Haji Fatur Rahman SH MH dengan hormat dipersilakan. Barang tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat Tripika unsur dari Pak Camat, lengkap pada Pak Desanya, Pak Dan Ramil luar biasa ya. Anggotanya juga lengkap, terus tuan rumah Pak Kapolsek ya, yang dimana rangkaian kegiatan ini barang tentunya tidak bisa berjalan yang kita bisa lihat dan nikmati sampai saat ini berjalan dengan baik dan hikmat. Itu adalah campur tangan daripada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di unsur Tripika Kecamatan Pamana ini. Perlu dipahami atau saya sedikit menyampaikan, saya di sini menjabat Kapolres Wajo sudah 7 bulan berjalan. Ya, sudah mau jalan ke 8 bulan ini. Sebelumnya kami menjabat di Maros, Kapolres Maros, sama 14 kecamatan. Ya. Nah, di sini sedikit agak beda terkait pelayanan, ya. Yang pertama, di Kabupaten Wajo itu jumlah masyarakatnya keseluruhan 14 kecamatan kurang lebih Kasainten kurang lebih 400.000 lebih jiwa. Nah, Pak Koro ceritanya Pak, ibu-ibu. Patah sembuh lebih 400.000, maaf ya, ribu ya. Perlu bapak-bapak ibu pahami, jumlah personil Polres Wajo 400 orang ibu, bapak-bapak ibu-ibu. Itu 400 orang itu sudah dibagi 14 polsek. Jadi yang tinggal di Polres itu kurang lebih 200-an lebih. Nah, 200 lebih itu Bu ada dibagi-bagi. Ada di Intel, ada di Lantas, di Bimas, Pakro, di SDM, di logistik. Ke mana nih? Nah, secara rasionya satu polisi berarti melayani berapa? 100.000. Berapa ya? 100. Disembuh 100 orang yang 400.000. ya, 1.000. jadi satu polisi melayani 1.000 lebih masyarakat. Ya polisi engkau malah sana, engkau tahu izinna ke manusia, engkau tahu mati. Nah ini makanya gunanya cuma curhat ini, menyatukan kita punya tujuan, khususnya Kamtipmas. Kalau tidak ada dukungan masyarakat, dena wadin itu padi pakai rasio lagi. Satu orang melayani 1.000 lebih. 1.000 lebih Pak. Tanya si 100, si 1000 lebih. 1.000 ini mempunyai kepentingan masing-masing.
Kan begitu. 1000 bukan masyarakat yang sementara tidur. Kalau sementara tidur semua dijaga begini. Ini beraktivitas semua punya kepentingan. Nah, ini bisa dipahami tapi. Nah, makanya itu kalau tidak ada kerja kerasnya dari masyarakat itu sendiri, tidak mungkin tercipta Kamtibmas. Olehnya itu, saya selaku Kapolres Wajo sangat berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat. Salamku selene Pak Kapolres. Sebelum kami curhat kepada Bapak Kapolres Wajo dan seluruh Forkopincang Pak Mana dan Bapak anggota DPR, izinkan kami mengajukan terima kasih, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres Wajo atas kedatangannya di Pak Mana. Dan yang kedua, kami mengucapkan sebagai tokoh masyarakat mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas kepada Bapak Kapolsek yang baru, Bapak Inspektur Polisi 1 Haji Patidanus, yang merupakan wajah lama tapi wajah baru stop lama. Jadi waktu saya masih sekolah di sini, beliau masih sudah bintara di sini, Pak. Dan boleh dikata saya anggap saudara saya. Kemudian alhamdulillah Pak, ada dua tujuan tadi setelah Pak Kapolres datang di Pak Mana. Pertama sebagai membuka wawasan kami lewat pengarahan dari Bapak Kapolres Wajo. Yang kedua menjalin hubungan silaturahim antara Polres Wajo dengan masyarakat Pak Mana. Itu yang lebih penting untuk menciptakan bagaimana ada polisi yang humanis. Kemudian selanjutnya kami dari masyarakat Lapuka yang selama ini melihat curhat sama Pak Kapolres, alhamdulillah Muspika atau Forkopincang Pak Mana, baik Pak Camat, Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek selalu bersinergitas, Pak. Mungkin di antara kecamatan-kecamatan yang lain bisa Pak Kapolres selama 7 bulan bertugas di sini melihat berita di Pak Mana bagaimana sinergitas pemerintah kecamatan Pak Mana dengan Pak Dan Ramil dengan Pak Kapolsek. Mudah-mudahan Pak Kapolsek baru lebih meningkat lagi. Di saat ada kebutuhan masyarakat, Camat dan Ramil, Kapolsek ada di situ. Alhamdulillah. Sehingga Kamtibmas di Kecamatan Pak Mana terakhir ini alhamdulillah apa yang disampaikan Pak Kapolres itu betul Pak, kondusif di Pak Mana, karena sinergitas ini selalu dipelihara baik di tingkat pemerintah kecamatan maupun di tingkat desa. Dan saya selaku tokoh masyarakat, saya hapus kepada Babi Kamtibmas saya, Pak, yang begitu humanis kepada masyarakat walaupun berapa desa yang dipegang, 4 desa atau 3 desa, tapi alhamdulillah dengan Babi Kamtibmas kami di Lampauka itu Pak, Bapak Aibtu Awan Darmawan, alhamdulillah dia termasuk polisi yang humanis Pak di masyarakat, sehingga kalau ada hal-hal yang perlu diselesaikan secara win-win solution, kita selesaikan Pak melalui pemerintah desa dengan tokoh masyarakat. Apalagi desa Lampauka satu-satunya desa di Kabupaten Wajo itu Pak adalah daerah segitiga emasnya Wajo, berbatasan langsung dengan Bone, Sopeng dengan Wajo, sehingga betul-betul Kamtibmas di sana harus kita pelihara dengan baik dengan lewat adanya sinergitas antara pemerintah desa dengan Kamtibmas dengan Babinsa. Alhamdulillah, semoga situasi dan Kamtibmas di Lampauka tetap terjamin dan aman, Pak. Harapan kami satu Pak, mudah-mudahan melihat kondisi perkembangan sekarang Pak, dengan adanya era teknologi yang disampaikan tadi oleh Bapak, barangkali perlu ditingkatkan itu pembinaan kepada masyarakat baik secara formal maupun informal, tentunya dengan penyuluhan tentang hukum terhadap
penyakit-penyakit masyarakat, terutama anak generasi muda kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan karena kondisi perkembangan teknologi sekarang. Mudah-mudahan dengan adanya Babi Kamtimas dan Babinsa di bawah selaku mitra dari pemerintah bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk tetap bersinergi mengedepankan pembinaan kepada masyarakat sehingga sumber daya yang diinginkan oleh Pak Kapolres alhamdulillah bisa tercapai. Beliau ini adalah memang tokoh masyarakat kalau saya bisa menyimpulkan. Tiga periode. Persiapan ke parlemen ini. Karena ya secara umum tadi Pak Nasir beliau sudah menyampaikan culture toh bagaimana itu secara umum masyarakatnya ini. Pemana ini alhamdulillah ya masyarakatnya taat agama, taat hukum itu. Nah, terus perlu dipahami bahwa yang pertama sekali diucapkan terima kasih kepada Kapolres ya dan jajarannya. Semoga ini berlanjut terus dan harapan kami memang seperti itu. Perlu dipahami juga kami tiap minggu melaksanakan ini Pak Nasir. Sudah tiap minggu. Bahkan hari Senin, Selasa itu kami juga berupaya untuk ke lokasi-lokasi yang urgen. Beberapa bulan yang lalu kami melakukan itu Pak anggota Dewan juga bisa pahami terkait dengan bencana alam. Jadi Kecamatan Tempe, Kecamatan Sabamparu, Belawa, apalagi itu. Ya alhamdulillah kami sudah melakukan kegiatan bakti sosial ini secara terpusat dalam artian Polda yang monitor, Polres bersama Ibu Bayangkari. Nah di sini juga perlu dipahami bahwa ada Ibu Bayangkari tadi saya lupa ya, Ibu Bayangkari yang mendampingi kegiatan ini. Terus lanjut Pak Nasir menyampaikan bahwa dengan adanya keamanan yang kondusif karena di sini adalah segitiga emasnya Wajo, perbatasan Sopen dan Bone. Nah ini memang rawan untuk kriminal-kriminal, baik itu kriminal musiman, kriminal yang terkoordinir, baik itu konvensional itu Pak, kejahatan kurang menggunakan teknologi maupun kejahatan yang non konvensional. Terus Pak Nasir juga menyampaikan untuk Pak Camat ya dan Ramil, terus apalagi namanya Pak Kapolsek ini diucapkan terima kasih untuk Babinsa dan Babinnya ya. Alhamdulillah memang jujur saja Pak, kami juga mendapatkan data intelijen itu bahwa Pemana ini Porkopincanya itu solid. Alhamdulillah, makanya ya beri apresiasi ya. Dan ini tak lupa kami ucapkan terima kasih berulang-ulang kepada seluruh lapisan masyarakat. Terus yang berikut tadi Pak Nasir berharap bahwa untuk penyuluhan terkait dengan perkembangan teknologi khususnya terkait dengan pelanggaran hukum, tolong Bapak Kapolres nanti menyampaikan baik itu forum Forkopinda Plus, di situ ada Ketua DPR juga, nanti kami akan membahas lagi. Namun perlu dipahami Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami juga sementara jalan ini terkait penyuluhan di sekolah-sekolah, yaitu sekolah bertema sekolah bebas narkoba. Ya Pak Kadit ya. Kami sudah melakukan, ada beberapa desa juga, karena mohon maaf memang yang pertama itu sumber daya manusia kami itu SDM kami terbatas, programnya banyak Pak. Namun kami memaksimalkan, ya ini saja ini kami harus bisa begitu. Walaupun segala kendala permasalahan kami harus bisa. Apa koro ceritanya? Saya titip pesan Pak Nasir, sehat-sehat ki, sukses ki, barakah keluarga juga. Mari kita sama-sama berdoa di hari Jumat ini, mudah-mudahan anak kita yang punya anak, yang punya cucu, ya selamat. Kalau ada pertemuan
pertemuan begini yang semestinya yang harus dihadirkan di samping kita di sini orang yang termasuk sehat-sehat karena punya Garuda dan lain-lainnya, yang perlu dihadirkan adalah generasi-generasi muda, karena kedepannya itu tulang punggung negara kita. Ya, karena sudah ada program masuk di sekolah-sekolah. Ya, karena itu yang perlu kita godok ini, kita harus berikan mental yang bagus supaya generasi kita ini. Jadi untuk sementara, terima kasih banyak untuk Bapak Kapolres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi Pak Muhammad yang memberikan pesan atau menyempatkan pesan kepada kita, itu bagus ya. Mungkin nanti di kecamatan lain kita upayakan perwakilan Pak sekolah, biar kita bisa gali. Ya Pak Guru ya, begitu ya. Mungkin nanti kalau dapat latih waktu di sini, ya perwakilan dari SMP misalnya, ada dari SMA, OSISnya lah bahasanya Pak Guru. Dia duduk di sini, apa nak masalah di sekolahmu? Oh begini Pak. Bagus ya. Jadi secara langsung, walaupun kita bisa koordinasi atau komunikasi terakhir kolaborasi dengan gurunya, tapi memang paling bagus dan tepat itu langsung yang mengalami itu ya. Nah itu yang bisa kami sampaikan Pak Muhammadi. Ya, Siaki juga Pak Desa mana kita Lurah Cina. Oh Lurah Cina, Pak Lurah Cina, Siaki ya, barakai hidup tak ya, amin. Itu yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, dan intinya di dalamnya itu Pak, pembedanya itu yang sangat kontras dengan kurikulum lama adalah proyek pembelajar Pancasila, kita sebut P5. Dan sejalan apa yang disampaikan oleh Bapak itu betul-betul kena itu Pak, ajari anak sesuai dengan zamannya. Nah terkait dengan yang Bapak sampaikan bahwa itu anak jangan disuruh jadi pegawai negeri kalau tamat, tapi toh kalau mau jadi pegawai negeri sah-sah saja, tapi kemandirian itu penting. Nah inilah yang kami di sekolah kami mencoba menerjemahkan apa itu kurikulum merdeka, dan di dalamnya itu tadi proyek Pak, betul-betul anak diberikan kemandirian. Kami di SMA Paman ini Pak, proyek pertama kemarin sudah dilakukan dan sudah selesai, sudah ada laporan sampai ke pusat. Itu yang kami angkat pertama adalah revitalisasi aksara Lontara, karena di dalamnya kami pikir itu pembentukan karakter anak bangsa sesuai dengan kearifan lokal. Itu yang kami angkat. Dan alhamdulillah Pak, tadi malam saya didatangi dari Drimsi. Drimsi itu Pak adalah organisasi penyelamatan naskah-naskah kuno se-Asia Tenggara. Tadi malam Pak, dan kami serahkan naskah untuk direvitalisasi, dipelihara dan digitalisasi. Nanti Pak ada Bapak mau melihat itu naskah Lagaligo Pak, versi Pamana itu bisa dibuka di Drimsi. Sebelumnya itu kami kerjasama dengan dari Unhas juga, akibat dari efek daripada ini P5 ini program kurikulum merdeka. Dikunjungi terkait dengan bagaimana mempertahankan itu nilai-nilai daripada adat istiadat yang ada di daerah kita itu. Mungkin seperti itu ya, seperti itu Pak. Dan ini nanti bisa dipublikasikan melalui teknologi ya, seperti itu ya, atau nanti bisa didigitalisasikan seperti itu, terkait dengan sejarah Bugis, begitu Pak ya. Ya. Yang berikut, di Kabupaten Wajo ini luar biasa pemanah, ada 2 sekolah yang mempunyai program P5 itu ya. Iya, di mana intinya bahwa anak tak ajar mandiri, Pak Kuro. Bisa pahami? Ajar kian anak mandiri begitu ya. Nah melalui sekolahnya ini Pamana ini mereka breakdown lagi sehingga dibuatlah karya nyata secara ilmiah, begitu Pak ya.
Nah, tadi sudah disinggung, silakan bertanya mengenai seluruh apa permasalahan termasuk masalah pupuk, dan Bapak Lamadukala menyampaikan bukan tidak baik itu pupuk urea, namun kelas atau level pH-nya itu bisa menurunkan daripada kualitas tanah tersebut. Bapak Kapolres yang kami hormati, tadi di penjelasan awal dijelaskan terkait masalah stunting. Bahkan tadi Bapak Kapolres bersama rombongan sempat mampir di salah satu desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Lempa itu, Pak Komandan. Ya. Jadi itu tadi yang didatangi adalah wilayah kerja Puskesmas Lempa, dan memang diakui bahwa di desa Simpursia itu masih ada 23 yang terkena stunting atau 21,9%. Jadi masih di atas dari level nasional, yaitu 14%. Ya. Tentunya ini merupakan persoalan multisektor. Ya. Sehingga meskipun sebenarnya stunting itu leading sektornya adalah BKKBN, tetapi kami dari kesehatan banyak berperan juga di dalamnya dalam hal percepatan penanganan stunting ini. Sebelumnya saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada personil Polri dan TNI yang selama ini bekerja sama dengan baik sekali dengan kami di kesehatan. Tentunya ini adalah merupakan hal yang sangat kami inginkan supaya ini lebih dipertahankan ke depannya. Nah, kembali ke hal yang stunting tadi, bukan berarti bahwa tingginya angka stunting di salah satu desa itu tidak mempunyai suatu keberhasilan. Salah satu keberhasilan adalah bisa menurunkan. Di tahun yang lalu itu masih tercatat 32. Ya, 32. Laporan terakhir sudah 23. Nah, stunting itu adalah hal yang sangat sulit sebenarnya ditangani. Butuh waktu yang sangat panjang. Karena penanganan stunting hari ini adalah merupakan persiapan generasi 20 tahun yang akan datang. Iya. Sehingga tentunya penurunan yang terjadi di desa Simpursia itu tentunya adalah kerja keras dari kepala desa, dari Porkopinca, Bapak Camat yang selalu turun, Pak Koramil dan Pak Kapolsek. Kalau Pak Kapolsek, beliau saya dulu di staf Puskesmas Pamana, beliau staf di Polsek, jadi dari 25 tahun yang lalu sudah sama-sama dengan beliau. Iya, itu merupakan adalah kerjasama dari semua lintas sektor sehingga terjadi penurunan. Iya, sehingga itu barangkali mewakili Puskesmas Pamana juga mengucapkan terima kasih kepada Polri yang bekerja sama dalam hal penanganan masalah kesehatan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sekarang itu sudah dimulai lagi vaksin kedua atau booster untuk masyarakat umum. Iya, hal ini barangkali perlu saya sampaikan, sosialisasikan karena ini curhat. Iya, namanya curhat, jadi saya menyampaikan bahwa sekarang itu sudah bisa diadakan lagi booster kedua. Cuman kalau di Puskesmas kami hari ini kami mengecek lagi di ketersediaan vaksin di Dinas Kesehatan karena 1 bulan terakhir, ya 2 minggu terakhir agak kurang stoknya, tetapi hari ini. Jadi tentunya saya dan Dr. Agus tentu masih berharap kerjasama yang baik antara Babin Kaptipmas yang cukup lincah di lapangan bagaimana mengerahkan masyarakat, Babinsa juga bersama-sama pemerintah desa mengarahkan masyarakatnya ke pelayanan kesehatan, terutama pada pelayanan vaksin ini.
Jadi saya laporkan Bapak Kapolres bahwa 2 kali dalam 1 minggu kita ada kegiatan patroli gabungan TNI, Polsek, kecamatan. Yang kedua, mengingat kinerja teman-teman para babinsa, ujung tombak di bawah, terkadang satu anggota menangani 4 wilayah. Sekiranya sama kami mohon karena Jumat curhat ini, kami mohonkan kepada Bapak Kapolres agar kiranya tunjangan Bapak Babinsa bisa ditingkatkan karena melihat pekerjaan di Bapak Babinsa. Yang kedua, kami selaku warga masyarakat sangat berterima kasih Pak atas kegiatan ini, karena kegiatan ini sekian lamanya kita nantikan. Alhamdulillah dengan keberadaan Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolres sehingga kegiatan ini bisa kita curhat-curhat. Yang ketiga Pak, dengan keberadaan Bapak Kapolsek baru, semoga bisa wilayah khususnya Pamana bisa kondisif seperti hanya dengan semantan Bapak Kapolsek Pak Haji Pak Kompol Haji Desman digaya securna Pak, digaya Pak securna. Jadi dalam kesempatan ini izinkan kami tabe Bapak Ibu saudara-saudari terutama kepada rekan pemerintah desa bahwa beberapa hari yang lalu ada personil kami yang sudah dilantik yang ditugaskan khusus di desa-desa, 1 desa 1 orang, namanya pengawas pemilu kelurahan desa. Dan sebentar lagi tahapan pemilu sudah dimulai, yang itu coklit, dan dia nanti mendampingi mitra kami di PPK untuk mengawas pemutakhiran data. Itu yang pertama. Dan yang kedua, atas nama lembaga ini Pak Kapolres, lewat depan Pak Kapolres ini kami memohon agar unsur Forkopimda ini mulai dari Bapak Camat, Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek khususnya kepolisian sektor Pamana memberikan dukungan sepenuhnya kepada kami agar kami bisa bersama-sama mensukseskan pemilu serentak 2024 mendatang insyaallah. Jadi sekali lagi lewat di depan Pak yang disaksikan oleh Pak Kapolres, kami meminta dukungan penuh ini kepada Bapak Kapolsek kita khususnya sektor Pamana untuk memberikan dukungan penuh kepada kami sebagai lembaga pengawas pemilu tingkat kecamatan. Itu saja. Rantip ini Babinsa dan Babin Kantipmas, nanti saya koordinasi dengan Pak Dandim, kami upayakan untuk Babinsanya, Babin Kantipmasnya Pamana ini diperhatikan lagi oleh institusi kami. Ya khusus Babin Kamtipmas itu namanya nanti kami akan melakukan program memberikan penghargaan seperti itu. Namun siapa namanya Babin Kamtipmas Awan Darmawan. Jangan dengar kini bocoran soal mekada ai pulang saya runtuna penghargaan deh ai belen-belen na cede, jangan deh, lebih tingkatkan lagi karena nanti kalau apabila itu kita kasih penghargaan itu dalam bentuk kedinasan itu merupakan apa namanya poin untuk Anda untuk berkarir untuk apa itu namanya kita kasih agak senaruh penghormatan lah. Maka singkian di jama-jama tak ke penghargaan Pak Guru. Kepala Puskesmas dia menyampaikan bahwa sudah dibuka lagi kesempatan atau kerang untuk booster yang kedua. Harus menjaga itu namanya program pemerintah. Ya, untuk apa namanya stok vaksin ada Pak? Sementara dari dinas. Ini jadi Babinsa Babin Kamtipmas penyuluhan lagi vaksin booster kedua. Intinya seperti itu, kami akan mendukung program pemerintah. Terus dari Pak Panwas tapi seluruh lapisan masyarakat tolong sampaikan bahwa sudah ada petugas yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sudah dilantik begitu dia. Setiap desa 1 orang. Mungkin saran dari kami juga mungkin bisa dipublikasikan minimal fotonya di setiap desa. Nanti kalau masuk di rumah dibilang lagi isu hoax lagi tuh agak senaruh. Perlu saya sampaikan Pak, untuk
isu-isu penculikan anak adalah hoax. Jangan kita percaya itu, Pak bele-bele. Ya, jangan kita percaya. Yang jelas lebih percaya ke pemerintah, itu saja. Tentu sebelum kami tutup, kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kecamatan Pamana mengucapkan banyak terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak Kapolres Wajo dalam program Jumat Curhat dan kunjungan kerjanya ke Polsek Pamana. Tentu kami merasa bersyukur, merasa berbangga, dan mudah-mudahan kedatangan Bapak Kapolres Wajo bersama seluruh jajaran membawa berkah di wilayah kami Kecamatan Pamana, insyaallah amin ya rabbal alamin. Jadi kami perjelas kembali yang disampaikan Pak Dan Ramil bahwa mungkin satu-satunya kecamatan yang mengapelkan Polsek dan Koramil bersama dengan Pak Desa Lurahnya cuma di Pamana. Ya, mudah-mudahan ini bisa kami lanjutkan tiap hari Selasa minggu kedua tiap bulan insyaallah. Jadi sebelum kami tutup, kami juga atas nama pemerintah dan masyarakat Kecamatan Pamana mengucapkan permohonan maaf jika sekiranya selama berada di wilayah Kecamatan Pamana Bapak Kapolres dan seluruh jajaran ada hal-hal ataupun tingkah laku dan salah ucap dari kami. Kami mewakili memohonkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian mungkin acara hari ini. Kami tutup dengan mengajak hadirin membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi